Dari surat-surat tersebut kita telah melakukan tindak lanjut semuanya. Jadi kalau kemarin Pak Mahfud memberikan impresi seolah-olah tidak ada tindak lanjut, kami ingin meluruskan sore hari ini. Seluruh surat yang dari PPATK yang dikirim ke kami, baik itu adalah permintaan dari kami 185 atau yang merupakan inisiatif PPATK 81, semuanya ditindaklanjuti. 86 surat kami memberikan tindak lanjut dengan melakukan beberapa pengumpulan bukti-bukti tambahan. Ini istilahnya full bucket, pengumpulan bahan keterangan. Artinya itu informasi belum memadai dan kita terus menambah informasi melalui tindakan dari Irjen menambah dan mengumpulkan bahan-bahan keterangan. Kita telah menindaklanjuti audit investigasi sebanyak 126 kasus dan rekomendasi hukuman disiplin diberikan kepada 352 pegawai. Nah, kalau hubungan disiplin ini kami mengacu pada Undang-Undang ASN dan PP mengenai ASN, yaitu PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin ASN. Ada surat dari PPATK yang memang tidak bisa ditindaklanjuti karena pegawainya sudah pensiun atau memang tidak ditemukan informasi lebih lanjut atau ternyata informasi itu menyangkut pegawai yang bukan dari Kementerian Keuangan. Dan ada 16 kasus yang kami melimpahkan ke APH. Nanti Pak Mahfud akan menyampaikan, karena Kementerian Keuangan adalah bendaharaan negara, kami bukan aparat penegak hukum. Jadi dalam hal ini kalau ada suatu kasus yang menyangkut tindakan hukum, apakah itu kriminal, itulah yang kemudian kita sampaikan kepada APH, apakah itu KPK, apakah kejaksaan atau kepolisian. Kita bekerja sama dengan ketiga aparat penegak hukum itu untuk menindaklanjuti dalam rangka penegakan hukum. Saya sangat senang sekali seperti yang saya sampaikan kemarin di Solo, bahwa berita mengenai pertama transaksi 300 triliun dan juga keinginan Pak Mahfud untuk meyakinkan bahwa Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan saya untuk melakukan tindakan yang konsisten. Saya sangat senang mendapatkan dukungan dari Pak Mahfud. Dan kami berdua ini selain kemarin ada di tim BLBI yang kita terus akan menjalankan ya Pak ya sampai akhir tahun ini. Saya juga akan senang kalau di dalam kasus ini saya mendapatkan dukungan dan juga terus-menerus dorongan dari Pak Mahfud maupun instansi lain, PPATK, APH, di dalam menjalankan tugas untuk membersihkan Kementerian Keuangan. Tidak ada yang tidak, dalam hal ini tidak ada yang tidak akan kita buka. Jadi kita akan terus membuka dan semakin dalam hal ini seperti pegawai negeri di Kementerian Keuangan, walaupun sudah mendapatkan hukuman disiplin seperti pemberhentian, kami tentu akan terus mengikuti kasusnya, dan kalau masih ada data yang berasal dari kami Kementerian Keuangan untuk membantu aparat hukum menjalankan langkah-langkah tindakan penegakan hukum, kami juga akan terus bekerja sama. Sehingga apa yang terjadi dengan saudara RAT maupun saudara ED itu atau saudara lain yang disebutkan sebagai sirkus, monggo saya akan terus mendukung langkah-langkah dari penegakan hukum yang dilakukan oleh instansi aparat penegak hukum. Itu yang saya ingin sampaikan. Yang kedua, kalau ada yang bertanya mengenai kewenangan Kementerian Keuangan di dalam menangani pegawai negeri, saya sampaikan tadi, kami melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 dan PP nomor 94 tahun 2021
tentang disiplin pegawai negeri sipil. Di sini hukuman-hukuman yang kita lakukan mengacu kepada undang-undang dan PP tersebut. Saya sampaikan kepada Presiden, kepada Pak Mahfud, kalau kita tidak puas, ada orang yang menurut saya hukumannya harusnya lebih berat. Namun hukuman terberat yang ada di dalam PP tersebut adalah 1. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan. Itu kami akan lakukan semuanya. 2. Pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. 3. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Itu hukuman yang terberat yang ada di dalam PP 94 2021. Kalau kita merasa bahwa hukuman itu tidak terlalu berat, ya saya sampaikan kepada Pak Mahfud, Pak Mahfud, apakah dengan tingkat kesalahan yang ada, hukuman seperti itu dianggap sesuai atau tidak? Tapi kami harus melaksanakan sesuai dengan Undang-Undang ASN dan peraturan mengenai pegawai negeri sipil, disiplin PNS, yaitu PP nomor 94 2021. Itu yang kita terus akan lakukan dengan disiplin. Saya ingin tegaskan sekali lagi, seluruh surat dari PPATK kepada kami, baik yang permintaan kami sendiri, 70% adalah kami yang meminta, atau yang 30% inisiatif dari PPATK, itu kita semua tindak lanjuti. Dan saya akan meyakinkan bahwa ini akan terus kita lakukan, dan saya akan sampaikan ke Pak Mahfud. Pak Mahfud, saya akan update ke Bapak mana-mana yang sudah dilakukan. Tadi ada beberapa wartawan menanyakan kepada kami ya, 69 dari pegawai di Kementerian Keuangan yang waktu itu dalam keterangan pers Pak Wamen dengan Pak Irjen yang diidentifikasikan sebagai berisiko tinggi. Ini juga tadi saya sampaikan kepada Pak Mahfud. Pak Mahfud, cara kita mendiagnosa dan mengidentifikasi dari karyawan atau pegawai Kemenq dengan skor resiko, profil resiko, itu kita punya sistemnya. Entah dari sisi kecocokan LHKPN atau LHA-nya, kita melihat dari sisi tingkah laku mereka, dari media sosial dan yang lain-lain. Banyak wartawan menanyakan 69 itu dari PPATK atau dari kami. Saya tegaskan itu informasi dari Kemenq. Irjen mengidentifikasikan sebetulnya 27 plus 2 untuk yang risiko tinggi, jadi 29 orang, plus 60 plus 8, 68 eselon pegawai yang risikonya menengah. Jadi jumlahnya lebih banyak sebetulnya. Hari ini, sudah seminggu ini, Irjen kemudian makin memperdalam dan memanggil semua pegawai yang masuk di dalam profil risiko tinggi dan risiko menengah. Risiko rendah bukannya kita tidak perhatikan, tapi sekarang ini resource-nya sedang fokus kejar-kejaran dengan waktu tentunya. Karena masyarakat ingin tahu langkah proaktif dari Kementerian Keuangan. Tadi seperti saya sampaikan, informasi yang kita peroleh adalah dari PPATK, dari kita sendiri, Irjen melakukan investigasi, maupun dari LHK yang dianggap di atas atau tidak anomali ya, di atas dari kepatutan dari si pegawai tersebut. Kemudian juga sumber-sumber yang berasal dari lain, termasuk dalam hal ini dari media sosial. Jadi kalau ada media sosial sekarang keluar dan kami juga sama, itu berarti ya sama-sama kita mengawal. Saya nggak ada masalah juga. Semakin cepat diidentifikasi dan terbukti akan semakin mudah buat kita melakukan tadi tindakan hukuman disiplin. Jadi sampai dengan minggu depan, ya kemarin kan mulainya kita 1 minggu ini terakhir, plus minggu depan, kita akan selesaikan seluruh investigasi tambahan terhadap semua pegawai yang masuk di dalam profil risiko tinggi maupun menengah, 69. Dan nanti Pak Irjen akan lapor kepada saya bagaimana data-data
dan klarifikasi yang diperoleh. Kami tetap menggunakan praduga tidak bersalah karena yang harus kita lakukan berdasarkan undang-undang. Namun kami juga menggunakan azas kepatutan. Makanya di dalam berbagai komunikasi saya sampaikan, walaupun uang itu halal, kalau dianggap tidak patut oleh masyarakat bertindak seperti itu, kami dari Kementerian Keuangan juga minta seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk memperhatikan azas kepatutan dan kepantasan. Jadi saya tegaskan 69 adalah data informasi dari Kementerian Keuangan dan sedang dilakukan investigasi lebih lanjut. Nanti Pak Wamen dan Irjen akan menyampaikan laporan kepada publik mengenai hasil sesudah mereka melapor ke saya dulu. Jangan sampai lapor kepada Anda sebelum ke saya. Sama seperti kayak surat tadi, saya belum terima udah Anda semuanya udah dapat duluan gitu kan. Jadi saya mendapatkan supaya kita juga bisa satu langkah yang sama. Poinnya adalah seperti Pak Mahfud tadi sampaikan, saya berterima kasih kepada seluruh pihak, media, para netizen, semua pegiat, aparat penegak hukum, Pak Mahfud, PPATK, yang ikut membantu untuk membersihkan Kementerian Keuangan. Karena saya tahu ini adalah kepentingan seluruh bangsa dan negara. Jadi komitmen kita untuk... Terima kasih Bu Sri Mulyani, saya merasa gembira tidak kehilangan, Bu Sri Mulyani tidak kehilangan ketegasan dan bangunan logika dalam menerangkan sehingga kita semua menjadi paham, dan ini bagian dari kerjasama saya dan Ibu Sri Mulyani dalam beberapa kasus tertentu, terutama dalam rangka pemberantasan korupsi yang selama ini kami lakukan. Seperti BLBI kami berduet bagus gitu dan masih akan terus. Saudara, yang diserangkan oleh Bu Sri Mulyani itu ya memang itu adanya, itu benar. Tapi sebenarnya saya kan ketika ngomongkan 300 triliun itu bicara tentang pencucian uang, bukan korupsi. Coba dibuka lagi semua, ada transaksi aneh yang melibatkan sekian ratus pegawai Kementerian Keuangan, ya, yang diduga sebagai pencucian uang, bukan korupsi. Karena korupsi itu mekanismenya sini sudah jalan. Apa pencucian uang itu? Saya beri contoh lah pencucian uang itu, yang gampang gitu, yang sekarang sedang diperiksa. Rafael Alun. Itu ketika terjadi peristiwa penganiayaan terhadap David oleh Mario, itu kan orang bertanya, ini kok orang gayanya bagus, mobilnya bagus, katanya hanya anak pejabat eselon 3 di Kementerian Keuangan. Lalu saya minta ke PPATK, Pak, ini pernah ada masalah enggak di PPATK gitu. Terus ditunjukkan surat tahun 2013 kepada KPK, bukan kepada Menteri Keuangan. Ada suratnya. Sudah dilaporkan Pak bahwa ini agaknya kurang beres. Orang ini 2013 surat itu disampaikan KPK. Saya sampaikan Pak Firly. Pak Firly, ini kok ada belum ditindaklanjuti. Pak Firly bilang, wah saya belum tahu bos gitu. Sesudah itu saya kirim suratnya, ini buktinya bahwa sudah masuk surat ke KPK, maka terus dipanggil kan, karena surat saya itu dan teriakan publik 56 miliar kekayaan yang tidak wajar. Tahu enggak, sesudah diperiksa ulang semua transaksinya itu ada 500 miliar yang terkait dengan dia. Itu yang dilaporkan 56, yang tidak terlaporkan tetapi diduga menurut intelijen keuangan, ini ya, bukan bukti hukum ya. Ya, financial intelligence itu bukan bukti hukum, itu harus dibangun dulu konstruksi hukum. Tapi aneh, masa orang gajinya sekian ini lalu punya perusahaan-perusahaan yang mungkin tidak beroperasi tapi uangnya banyak. Ada hotel mungkin agak sederhana tapi pemasukannya banyak, nggak ada yang tidur juga di situ. Misalnya itu 500 miliar. Nah itu tindak pidana pencucian uang.
Dan sesudah dihitung, saya coba hitung lagi, cari lagi gitu. Kok masa seorang Rafael dapat 500? Muncullah angka yang 300 itu sebagai potensi. Ya. Nanti hitung-hitungannya tentu akan dipresentasikan kepada aparat penegak hukum dan mengundang Ibu Sri Mulyani. Akan. Karena begini, kemarin tuh kami ngambil sampel 7 dari sekian ratus yang disampaikan itu, sampel 7 yang agak menonjol lah namanya, itu aja sudah 60 triliun. Hitungan intelijennya, maaf. Papua itu kan sudah lama saya bilang, itu banyak korupsinya tapi temuannya baru intelijen. Nggak berani ditindak. Terus ayo kita ketemu juga akhirnya bisa diambil. Yang Papua itu. Itu kan banyak pencucian uangnya juga. Gitu. Nah, yang saya katakan itu ingin menegakkan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Yang itu bukan hanya di sini, yang ada menurut saya di berbagai institusi itu hampir setiap proyek itu ada pencucian uangnya. Saya mungkin dapat uang jasa taruhlah gratifikasi mungkin kecil-kecilan sehingga bisa dianggap wajar, itu tidak perlu ini gitu. Tetapi yang disetor ke keluarganya, ke perusahaannya, ke anaknya, itu menurut ilmu intelijen keuangan itu harus diperiksa dan itu ada undang-undangnya. Nah selama ini tidak ada yang memeriksa itu. Selalu kalau kita rapat KNKT itu masalahnya Pak, tunjukkan dulu korupsi asalnya, pidana asalnya yaitu korupsi baru. Tapi sesudah ketemu korupsinya tindak pidananya tidak dilanjutkan tuh, gitu. Dan sekali lagi ini urusan APH nih. Aparat penegak hukum, pengadilan, polisi, jaksa, KPK. Itu nanti ke sana arahnya. Dan saya ingatkan dari sini bahwa di kementerian lain kita juga punya data yang banyak tentang ini. Jangan merasa Anda sudah wajar gitu, tapi ini ada semua uang-uang yang dengan orang-orang dekat Anda, dengan perusahaan Anda dan seterusnya itu ya. Tidak diketahui kalau mau dilacak. Saudara masih ingat seorang koruptor besar itu hukum, lalu pengadilan menyebut masih ada 62 kasus yang disampaikan oleh KPK, yang itu bendahara sebuah partai itu kan tidak bisa pencucian uang, sampai sekarang tidak ada lanjutannya. Nah itu yang akan kita gebrak, karena untuk apa kita buat undang-undang pencucian uang kalau yang begitu tidak selesai, orang dihukum 6 tahun karena katanya menerima suap 10 miliar, ini uangnya yang masih ratusan miliar nih, kok dibiarin? Lalu timbul kecurigaan, jangan-jangan ini dibagi-bagi, kan begitu kalau ilmunya hakim gitu ya. Kalau begitu mulai dari kecurigaan nih, kenapa ini kok dibiarin? Padahal sudah muncul di pengadilan, sudah muncul di pertimbangan hakim, masih dibiarin sampai sekarang. Nah, saudara, saya sedang berbicara itu kalau soal yang 300 triliun itu. Jadi itu pencucian uang, itu bukan kewajiban seorang menteri untuk menegak, karena itu bagian APH, tapi ada di kementerian yang begini. Tentu bisa diantisipasi dari sini. Itu terus sekarang Anda mau mengatakan apa? Kalau Rafael itu katanya 56 itu pun tidak wajar, tapi tiba-tiba 500 hitungannya dari intelijen. Sesudah itu ketemu lagi di loker 37, belum lagi lokernya ada yang sudah dibuka lebih dulu sebelum itu. Coba, itu kan pencucian uang kalau di dalam ilmu hukum pencucian uang gitu. Nah oleh sebab itu sama saya dengan Bu Sri Mulyani, kita akan tegakkan ini. Sudah tadi berkomitmen, mari kita cari jalan ke depan. Yang ini nih kita tegakkan, yang sudah jalan pembenahan di Kementerian Keuangan tadi sudah benar, itu sudah dilakukan semua. Saya sudah baca datanya satu persatu, jumlah per jumlah orang yang ditindak begini segini, ditindak begini segini, ditindak begini segini gitu. Bedanya hanya sedikit lah. Bedanya Bu Sri Mulyani mengatakan sudah direspon semua. Kalau di PPATK mungkin ngukur direspon itu ini belum final, baru pernah direspon tapi tidak jelas hasil akhirnya apa gitu. Mungkin nanti kita akan klarifikasi lagi, akan buat klasifikasi bagaimana cara menganggap sebuah respon itu selesai atau cukup diberitahu sudah mulai diperiksa dan seterusnya, atau ini tidak usah dilaporkan lagi karena udah dipecat, karena udah meninggal, karena udah pensiun, karena udah dipenjara. Mungkin saja yang seperti itu yang tidak ketemu. Tapi
kalau semangatnya sama, tidak ada yang salah dari keterangan Bu Sri Mulyani dan tidak ada yang salah juga dari saya. Kita bicara satu ASN dan tugas mencegah korupsi di lingkungan kementerian, saya bicara undang-undang tindak pidana pencucian uang yang itu kita buat dengan sadar karena korupsi itu hanya bisa mampu menyelesaikan sedikit. Sedangkan pencucian uang ini kejahatan luar biasa yang jumlahnya lebih banyak dari korupsi, ini dibiarkan. Terbiarkan lah, bukan dibiarkan. Maka mari kita mulai sekarang, tidak ada masalah untuk itu. Nah, saya kira kalau keterangan dari saya cukup sekian dan tidak ada yang perlu